Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah pelajari tentang apa itu bilangan pecahan, kemudian ada pecahan biasa. Yang pertama, bentuk pecahan itu ada yang kita sebut pecahan biasa. Pecahan biasa ini bentuknya adalah A per B, di mana ini disebut sebagai pembilang dan ini disebut sebagai penyebut. Oke. Bentuk yang kedua yang sudah kita bahas juga, yaitu pecahan campuran. Bentuk pecahan campuran yaitu A P per Q, di mana A ini adalah bilangan bulat, lalu P per Q adalah pecahan. Sebetulnya A P per Q ini merupakan bentuk A dijumlahkan dengan P per Q, di mana A adalah bilangan bulat, P per Q adalah pecahannya. Ini adalah bentuk aslinya, namun pada penulisan pecahan campuran, tanda positif ini kita hilangkan sehingga menjadi A P per Q. Oke. Bentuk pecahan yang berikutnya yaitu pecahan desimal. Ini sering kita sebut sebagai tanda koma ya. Sebetulnya koma itu hanya simbol desimal. Oke. Pecahan desimal bentuk umum. Bentuk umumnya A, B, C, D, dan seterusnya. Oke. Di mana A ini adalah bilangan bulat, bilbul ya, bilangan bulat. Lalu B, C, D sampai seterusnya ini disebut sebagai pecahan. Jadi bentuk umum dari pecahan desimal dapat juga dikatakan sebagai pecahan campuran. Hanya saja penulisannya menggunakan tanda desimal. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke definisinya, kita lihat dulu bagaimana hubungan antara pecahan campuran dan pecahan desimal. Oke, karena ini sama-sama sebagai sebuah pecahan campuran, sebetulnya ini disebut pecahan campuran biasa, sedangkan ini disebut pecahan campuran desimal karena dia memuat tanda desimal. Pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya menggunakan tanda desimal atau koma. Oke. Nah, sekarang kita pakai sebuah contoh saja ya. 196 kita bagi dengan 16 misalkan. Kita ketahui ini dari dulu kita sudah belajar, ini sudah sangat sering kita lakukan. 196 pertama kita menggunakan 1 dulu. 1 tidak bisa membagi 16 karena sangat kecil dibandingkan pembaginya. Lalu kita gunakan 19 dibagi 16 dapat 1 kali 16 turun 3 turun 6, 36 bagi 16 dapat sekitar 2 kali 16 32, sisa 4 tidak dapat membagi 16. Nah, sampai di sini kita tulis 196 dibagi 16 sama dengan hasilnya dulu, yaitu 12. Lalu sisanya, ini sisa pembagian antara 196 dengan 16, sisanya 4. Lalu kita tulis penyebutnya atau pembaginya 16. 4 per 16. Nah, lalu kita sederhanakan bagian pecahan ini. Ini menjadi 12 1 per 4. Kenapa? Karena sama-sama dibagi 4. Ini bagi 4 hasilnya 1. Ini dibagi 4 hasilnya 4. Sehingga ini adalah bentuk paling sederhana dari 196 dibagi 16.
Nah, ini disebut sebagai bentuk pecahan campuran biasa. Lalu bagaimana dengan bentuk campuran desimal? Di mana di sini kita tahu 4 ini sudah tidak dapat membagi 16. Namun kita tambahkan 1 0 sehingga dia menjadi 40. Karena kita tambahkan 0, maka di sini naik koma. Oke, 40 dibagi 16 menghasilkan sekitar 2 juga, paling sedikit 2. 2 kali 16 30, 32 ya, 32. 40 dikurangi 32 hasilnya 8. Oke, karena 8 tidak dapat membagi 16, kita tambahkan 0 lagi, tidak perlu tambahkan koma karena ini sudah di belakang tanda koma. Jadi 80 dibagi 16 dapat 5. 5 kali 16 hasilnya 80. Oke, sisa 0. Nah, jadi ketika pembagian